Perkenalkan, nama saya Muhammad Royan dengan NIM C1C022005. Di sini kali ini saya akan menjabarkan materi akuntansi syariah yang berjudul Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah. Selanjutnya, pertama, kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah dalam PSAK atau Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. 2. Konsep dasar akuntansi menurut Accounting and Auditing Standard for Islamic Financial Institution atau disingkat dengan AAOIV dan pemikir Islam. Tujuan kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah. Yang pertama, penyusunan standar akuntansi syariah. Dalam pelaksanaan, tugasnya membuat standar. 2. Penyusunan laporan keuangan untuk menanggulangi masalah akuntansi syariah yang belum diatur dalam standar akuntansi keuangan syariah. Yang ketiga, auditor. Dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan prinsip akuntansi syariah yang berlaku atau umum. 4. Para pemakai laporan keuangan. Dalam menafsirkan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan syariah. Asas transaksi syariah. Yang pertama adalah persaudaraan, yang kedua keadilan, yang ketiga kemaslahatan, yang keempat keseimbangan, yang kelima universalisme. Karakteristik transaksi syariah. Yang pertama, transaksi hanya dilakukan berdasarkan prinsip saling paham dan saling ridho. 2. Prinsip kebebasan transaksi diakui sepanjang objeknya halal dan baik. 3. Uang hanya berfungsi sebagai alat tukar dan satuan pengukur nilai, bukan sebagai komoditas. 4. Tidak mengandung unsur riba. Yang 5. Tidak mengandung unsur haram. Yang keenam, tidak menganut prinsip nilai waktu dari uang, atau dalam bahasa Inggrisnya time value of money. 7. Transaksi dilakukan berdasarkan suatu perjanjian yang jelas dan benar, serta untuk keuntungan semua pihak tanpa merugikan pihak lain. 8. Tidak ada distorsi harga melalui rekayasa permintaan atau najasi. 9. Tidak mengandung unsur kolusi dengan suap menyuap atau riswah. Tujuan akuntansi keuangan dan laporan keuangan. Yang pertama, kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah atau PSAK. Yang pertama, meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam semua transaksi dan kegiatan usaha. 2. Informasi kepatuhan entitas syariah terhadap prinsip syariah serta informasi aset, kewajiban, pendapatan dan beban yang tidak sesuai dengan prinsip syariah bila ada dan bagaimana memperoleh dan penggunanya. 3. Informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab entitas syariah terhadap amanah dalam mengamankan dana, menginvestasikannya pada tingkat keuntungan yang layak. 4. Informasi mengenai tingkat keuntungan investasi yang diperoleh penanam modal dan pemilik dana, syirkah, temporer, dan informasi mengenai pemenuhan kewajiban atau obligasi fungsi sosial entitas syariah, termasuk pengelolaan dan penyaluran zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Konsep dasar akuntansi menurut AOIV dan pemikiran Islam. Yang pertama, dapat digunakan sebagai panduan bagi Dewan Standar untuk menghasilkan standar yang konsisten. 2. Tujuan akan membantu bank dan lembaga keuangan syariah untuk memilih berbagai alternatif metode akuntansi pada saat standar akuntansi belum mengaturnya. 3. Tujuan akan membantu untuk memandu manajemen dalam membuat pertimbangan atau judgement pada saat menyusun laporan keuangan. 4. Tujuan jika dikuatkan dengan baik akan meningkatkan kepercayaan pengguna serta meningkatkan pemahaman informasi akuntansi sehingga akhirnya akan meningkatkan kepercayaan atas lembaga keuangan syariah. Kelima, penetapan tujuan yang mendukung penyusunan standar akuntansi yang konsisten. Pemakai laporan keuangan. Pemakai laporan keuangan menurut AAOIVI. Yang pertama, pemegang saham, yang kedua pemegang investasi, yang ketiga pemilik dana bagi deposan bank, 4 pemilik dana tabungan, 5 pihak yang melakukan transaksi bisnis, 6 pengelola zakat, 7 pihak yang mengatur. Pemakai laporan keuangan menurut PSAK. Yang pertama,
investor sekarang dan investor potensial. 2. Pemilik dana core. Yang ketiga, pemilik dana syirkah temporer. Yang keempat, pemilik dana titipan. Yang kelima, pembayar dan penerima zakat, infak, sedekah, dan wakaf. 6. Pengawas syariah. 7. Karyawan. 8. pemasok dan mitra usaha lainnya. 9. Pelanggan. 10. Pemerintah serta lembaga-lembaganya. Yang terakhir atau ke-11 adalah masyarakat. Bentuk laporan keuangan. Laporan keuangan bank syariah dalam PSAK 101 revisi 2014. Yang pertama, laporan posisi keuangan. Selanjutnya, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya. Selanjutnya, laporan perubahan ekuitas. Selanjutnya, laporan arus kas. Selanjutnya, laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil. Selanjutnya, laporan sumber dan penggunaan zakat. Selanjutnya, laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. Yang terakhir ialah catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan yang diminta oleh AAO IFI. Pertama, laporan perubahan posisi keuangan. Selanjutnya, laporan laba rugi. Selanjutnya, laporan perubahan ekuitas atau laporan perubahan saldo laba. Selanjutnya, laporan arus kas. Selanjutnya, laporan perubahan investasi yang dibatasi ekuivalennya. Selanjutnya, laporan sumber dan penggunaan dana zakat serta dana sumbangan. Yang terakhir, laporan sumber dan penggunaan dana Qor Hasan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.